Alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli ni'mah, nikmatis sihati wal imani wal islam wal ibadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la nadhira lahu fi dhatihi wa af'alihi wa sifat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyyul huda wa rahmah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina tabau nahja rasulihim fi kulli halah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. An Abi Dzarrin radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Abu Dawud atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat kita muliakan guru kita Ki Haji Ardiansyah, pimpinan majlis yang beliau pimpin untuk menjadikan umat bercahaya dengan cahaya iman, menjadikan umat bersikap dengan sifat-sifat ibadah yang istiqomah. Insya Allah dengan dua sifat itu akan membawa kita menuju keselamatan dunia akhirat dengan meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya bukan tukang ngomong, hanya ingin sampaikan pesan Nabi dalam kitab Zawajir Imbaqtirakhil Kabair karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nabi bersabda, ad-dunya bustanun zayyanahu arba'un, ilmul ulama wa adlul umara wa ibadatus salihin wa ada'ul amanati. Rawahul Baihaqi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bikin satu andai kata atau perumpamaan. Dunia bustan. Dunia ini bagaikan satu kebun. Kebun ini bisa jadi indah dengan sebab 4 faktor, 4 pokok. Zayyanahu arba'un, menghiasi dan menyempurnakan dunia yang indah ini oleh 4 orang. Yang pertama, ilmu ulama, ilmunya orang yang alim. Di antara Ustadz kita Ki Haji Ardiansyah, ilmu beliau ini membuat indah dunia. Karena kalau nggak ada ilmu, manusia hancur dan rendah, dia punya akhlaknya. Laulal ulama lakanan nas kal bahaim. Kalau nggak ada ulama, jadilah manusia ini seperti akhlak dan kelakuan binatang. Dengan ada ulama, maka orang tidak bergaul bebas tanpa batas-batas syariat. Orang tidak berumah tangga
orang tidak bertangga dengan bebas dan punya aturan-aturan yang dibatasi oleh agama. Ini yang bikin indah dunia adalah ilmunya ulama yang dibawa dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sekarang ini kita sedang bikin indah dunia dengan pengajian ilmu ini yang bikin dunia indah. Yang kedua, adlul umara, adilnya yang datang daripada para umara, para pemimpin pemerintahan. Jadi kalau pemimpin pemerintahan dari mulai presiden, menteri, gubernur, dan wali kota, camat, kelurahan, RT, semuanya kalau menjalankan keadilan, insya Allah dunia indah. Nggak akan terjadi kezaliman, nggak akan terjadi saling merebut jabatan, nggak akan terjadi orang melakukan perampasan harta orang lain dengan korupsi dan lain sebagainya. Jadi indahnya dunia dengan adanya keadilan dari pemimpin-pemimpin kita. Yang ketiga, indahnya dunia adalah dengan ibadatus sholihin, ibadahnya orang soleh. Ini kita beribadah di dunia ini bikin indah dunia, karena jangankan ibadahnya, tempat ibadahnya pun mulia. Innallaha zayyana sama bil kawakib wa zayyana al-arda bil masajid. Sebenarnya Allah bikin indah langit ini dengan adanya bintang-bintang yang gemerlap. Jadi kita kalau lihat langit ada bintangnya indah, bagus. Tapi kalau nggak ada bintangnya gelap, maka tidak terjadi keindahan di langit. Begitu juga innallaha zayyana al-arda bil masajid. Allah jadikan bumi ini indah dengan adanya masjid. Masjid ini bikin indah bumi ini. Seakan-akan malaikat kalau lihat masjid dari langit kayak lihat bintang yang ada di langit itu, bercahaya-cahaya masjid. Alladzina karuna fiha Allah, yang disebut dalam masjid nama-nama Allah. Mereka berzikir, mereka ibadah, mereka bertasbih. Itu tambah indah dari langit, cahaya-cahaya zikirnya, ibadahnya, dan taatnya. Itu indahnya dunia dengan masjid. Nah, berarti kalau dunia nggak ada masjid akan tidak indah, tidak bagus, akan buruk dan jelek. Karena itu alhamdulillah kita bukan hanya bikin masjid, tapi kita makmurkan masjid itu dengan melakukan zikir dan ibadah. Dan yang terakhir, yang pokok, ada amanah, menunaikan amanah. Jadi kalau amanah dilakukan dari mulai oleh para pemimpin, para orang alim, para orang soleh, semua lakukan amanah, insya Allah menjadi indah dunia ini. Ini rusaknya dunia karena ada pengkhianatan. Ada khianat dari para pemimpin, ada khianat daripada ulama, ada khianat daripada salihin yang tidak jalankan amanah Allah. Ini menjadi rusak dunia. Maka mari dengan kita mengaji, menuntut ilmu, ibadah, indahkan dunia dengan ilmu orang yang alim. Jadi ada orang alim kita ngaji supaya dunia indah. Karena orang alim pun nggak jadi alim kalau nggak ada ngaji, nggak jadi guru kalau nggak ada murid. Nah, maka kalau ada Ustadz Kiai Haji Ardansyah ngajar, nah kita hadir kita untuk memakmurkan ilmu supaya jadi indah dunia.
Begitu juga kalau yang jadi pejabat, adillah ketika jadi pejabat. Karena dengan keadilan pejabat menjadikan dunia indah, bahkan rakyat pun merasa indah dan nikmat. Yang ketiga adalah ibadatus sholihin. Dunia indah dengan sebab ibadahnya orang soleh. Jadi kalau kita ibadah dengan sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, menjadikan dunia ini adalah indah, bahkan dunia menjadi rasanya nikmat. Karena ibadah ini membawa kenikmatan jiwa, hati, dan mata. Melihat orang sholat indah, melihat orang berzakat indah, melihat orang haji indah. Yang kita lihat kalau ibadah indah, kita dengar kalau itu suara lantunan ibadah menjadi indah. Maka mari kita indahkan dunia dengan perbuatan ibadah. Dan yang terakhir, amanah. Sampai Nabi katakan paling terakhir kebaikan diangkat amanah. Kalau sudah amanah diangkat oleh Allah, berarti tinggal tunggu datangnya hari kiamat. Alhamdulillah sekarang masih banyak orang pegang amanah. Insya Allah, walaupun nggak semua pemimpin ada yang pegang amanah, walaupun nggak semua ulama pegang amanah, walaupun nggak semua orang soleh pegang amanah, dan insya Allah kita semua ini katakan ibadah karena melaksanakan amanah, karena amanah akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikatakan oleh Nabi, andai kata orang ini berkhianat satu kambing saja, itu akan dia panggil pada hari kiamat. Khianatin kambing, dia panggil kambing, maka kambing itu akan berbunyi, akan bersuara, menunjukkan bahwa yang panggil dia orang yang khianati satu kambing, dan seterusnya. Nah, kalau yang dikhianatin satu bumi, apa dipanggil itu? Dia khianatin tanah orang 1 hektar, itu dia panggil sehektar 7 lapis, bukan sehektar atasnya 2. Nah, karena itu man zalama qaida shibrin min al-ardi tawaqahu yaumil qiyamah. Siapa khianati satu bidang bumi, tanah, nanti hari kiamat akan digantungkan di lehernya. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan dunia ini indah dengan kita punya ilmu dan amalkan ilmu, dengan kita adil dalam menjalankan amanah kepemimpinan, dan kita bisa adil menjadi orang yang beradab dengan orang